Oke, saudara-saudari, untuk yang pertama kita mencoba memperdalam tentang profesi. Orang yang ahli di dalam teknologi pendidikan disebut teknolog pendidikan atau orang-orang yang berprofesi sebagai teknolog pendidikan. Sebagaimana kalau ada teologi itu ada yang disebut teolog kan begitu. Nah, ini kalau teknologi pendidikan disebut teknolog pendidikan. Nah, teknologi pendidikan ini berkembang sangat pesat dan mulai sangat dipandang lebih perlu lagi pada zaman-zaman seperti ini, betapa wabah ini mengakibatkan pembelajaran, pengajian itu semua dilakukan secara online. Nah, itu peran-peran teknolog pendidikan itu sangat berperan. Dan itu hampir di tiap instansi pemerintah itu selalu ada. Namun sebutannya bukan teknolog pendidikan. Mereka itu biasanya disebut sebagai teknologi dan informasi dan komunikasi. Orang-orang yang menangani itu. Nah, mengapa kok di setiap dinas maupun setiap departemen itu ada? Karena memang itu dibutuhkan. Hanya saja kalau di guru disebut teknologi pembelajaran, kalau di pertanian disebut teknologi pertanian, dan itu seterusnya. Seperti itu. Oleh karenanya, kalau lulusan S1 teknologi pendidikan, lalu S2 juga teknologi pendidikan, apalagi S3 teknologi pendidikan, prodi-prodi itu, maka itu sudah disebut orang yang profesional, ahli di dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu, profesi maksudnya, profesi itu mensyaratkan ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh profesi-profesi itu untuk terus menjaga dari keahlian dan meningkatkan keahlian. Di teknologi pendidikan itu AICT itu. Kalau ingat kita di pertemuan pertama itu kan membahas tentang definisi menurut AICT. Nah, itu adalah dari lembaga profesi. Oke, ada pertanyaan. Ini pertemuan terakhir. Saya harap Anda mengeluarkan pertanyaan agar tidak menjadi ganjalan. Oke, ada beberapa waktu Anda mengisi survei tadi, memang pembelajaran online, pembelajaran daring seperti ini agak repot. Repotnya itu yang satu inginnya semua digunakan. Tetapi yang lain, Pak, sinyalnya terhambat, sinyalnya lemot. Nah, ini memang harus bisa mewadahi semuanya. Di antara cara untuk mewadahi dari kalau ada sinyal lemot itu ya dibuat video itu sehingga tidak live seperti ini. Live seperti ini biasanya bagi yang sinyalnya lemot itu tidak jelas. Apa yang kita sampaikan juga terputus-putus, mereka atau kalau sinyalnya mereka itu yang kurang bagus bisa terputus-putus. Itu yang kurang baik. Apalagi kalau yang baru-baru. Yang baru-baru itu di mana kemudian audionya belum di-mute, itu kemudian ada gangguan-gangguan dengan berbagai macam. Nah, untuk mengatasi hal itu, beberapa dosen itu tidak menggunakan media-media yang terlalu variatif. Itu disebabkan mereka akan habis waktunya hanya untuk mempelajari atau mengkondisikan pembelajaran itu dengan alat-alat yang variatif itu, sehingga materinya tidak tersampaikan dengan baik. Saya sudah mencoba menggunakan mulai di awal dulu ada Kahoot, ada Quizizz ya. Anda ingat ya itu ya, ada Kahoot, ada Quizizz. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan Google Formulir, dengan berbagai macam masalah yang dialami oleh mahasiswa, itu memang Google Formulir itu yang paling baik. Karena kalau Zoom itu kan harus Kahoot maksud saya harus disambungkan dengan Zoom, dan ini kasihan yang tidak mempunyai sinyal bagus. Begitu juga dengan Quizizz, itu juga seperti itu. Nah, ada juga keluhan masukan dari saudara-saudari
contoh-contohnya kurang banyak, katanya begitu. Kalau saya pribadi sudah menunjukkan contoh untuk produk teknologi pendidikan ini sudah banyak sekali. Mungkin memang perlu kita diskusikan. Jadi contoh-contoh yang saya berikan itu mungkin tidak sepenuhnya bisa dipahami. Nah, itu kita punya kesempatan mendiskusikan di dalam forum-forum saat live seperti ini sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya harap ini saya berikan waktu kepada saudara-saudari untuk mempertanyakan apa-apa yang masih kurang jelas, apa-apa yang masih belum dipahami, sehingga mata kuliah ini bisa kita akhiri dengan baik dan Anda bisa mengerjakan tugas akhir itu dengan baik. Oke, silakan. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Silakan Ahmad Peter. Mungkin di luar dari penyelesaian tugas akhir ini Pak ya, di matkul teknologi pendidikan. Pertanyaan saya ingin saya tanyakan adalah mengenai guru PAI dan materinya, yaitu pendidikan agama Islam. Menurut saya pribadi, untuk peminatan pendidikan agama Islam ini sangat kurang gitu Pak. Mengapa? Mungkin kurang menarik, apa terlalu ya intinya mungkin kurang menarik gitu Pak ya di hati peserta didik, khususnya sih di sekolah-sekolah luar gitu Pak ya, sekolah luar. Nah, ini kan kami ini kan calon guru, ya mungkin ada yang menjadi calon guru PAI pendidikan agama Islam, atau menjadi trainer, atau menjadi peneliti pendidikan agama Islam atau yang sebagainya kayak gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana cara guru pendidikan agama Islam ini dapat menarik simpati atau perhatian peserta didik terhadap materi pendidikan agama Islam ini. Oke, Karena kalau ya, menurut saya ya sebetulnya begini, Mas, terlepas dari materi pendidikan agama Islam sendiri ya, memang kemasan itu sangat penting. Mengemas sesuatu secara baik, dikemasi dengan baik, itu kan penting. Itu yang menarik kan kemasan sebetulnya. Untuk pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama yang paling menarik itu kemasan. Nah, pendidik-pendidik agama Islam itu sebetulnya sudah menyerap berbagai teori tentang pembelajaran, model pembelajaran, itu ya sudah banyak seperti itu. Hanya begini, pendidikan itu mengapa terutama pendidikan agama itu kurang menarik. Kalau kita angkat lebih ke atas lagi pandangan kita agar menjadi lebih luas, sebetulnya saat kita melihat universitas-universitas, tidak hanya pendidikan agama Islam, bahkan universitas Islam itu dianggap kurang menarik. Mengapa kok seperti itu? Kita lihat orang yang kalau mempunyai kemampuan yang baik, bahasa Inggris dan yang lain-lain, kemampuan matematika yang baik, rata-rata kan mereka tidak akan mendaftar di perguruan tinggi Islam. Lebih spesifik lagi kepada pendidikan agama Islam. Mengapa seperti itu? Karena perguruan tinggi terutama itu banyak yang disiapkan, yang dicitrakan adalah bagaimana setelah lulus itu mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kan dalam tanda kutip itu tujuannya kan untuk mendapatkan mohon maaf rezeki yang banyak dan uang yang banyak. Dan itu tidak diperoleh oleh praktisi-praktisi di pendidikan agama Islam. Guru agama Islam atau guru pun itu kan masih kalah jauh pendapatannya dengan orang-orang yang berprofesi di BUMN, berprofesi di pertambangan dan yang lain-lain. Maka sebetulnya saat Anda itu memilih pendidikan agama Islam,
Anda memilih sebagai pejuang. Pejuang apa? Ya, pejuang meneruskan risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang seperti itu. Dan secara umum untuk hal-hal seperti ini, orang saja kadang kalau kita ajak bicara tentang perbaikan kualitas diri, itu tidak seramai kalau kita membahas tentang bagaimana mencapai keahlian tertentu untuk mencari uang. Training motivasi bagaimana memperoleh uang dengan cepat, dengan training peningkatan kualitas kepribadian Islam, yaitu perbedaannya sangat jauh. Bukan dalam pengertian bahwa orang-orang Islam itu atau lebih spesifik guru pendidikan Islam itu tidak bisa kaya, bukan, tidak seperti itu. Tetapi pilihan sejak awal itu mereka tertuju kemana? Kalau pilihannya itu adalah untuk memperoleh penghasilan yang banyak, memang mereka jarang sekali untuk memilih yang pendidikan agama Islam. Nah, dan itu yang terjadi selama ini. Selama ini seperti itu. Oleh karenanya, yang dulu ujian pun pendidikan agama Islam kan bukan ujian yang dianggap penting. Orang lebih memilih bagaimana meningkatkan kualitas bahasa Inggrisnya daripada meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Itu secara umum seperti itu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kalau menurut saya memang untuk mengubah agar agama itu menjadi betul-betul sentral, bukan hanya sentral di dalam tulisan. Sentral di dalam tulisan itu kan seperti ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Tetapi betul-betul menjadi bagian dari setiap orang untuk betul-betul sentral bahwa dirinya itu adalah orang yang agamis gitu. Maka ya itu dimulai dari menurut saya pendidikan yang komprehensif yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Komponen bangsa itu ada pendidikan di keluarga, ada pendidikan di masyarakat, ada pendidikan formal. Nah, itu harus disatukan. Begitu juga itu harus didukung oleh semua komponen bangsa, pengusaha, perusahaan. Di artikel saya yang berjudul Kampus Merdeka itu, kalau Anda ingat pernah saya share ke Anda, Kampus Merdeka itu akan mencoba melakukan itu dengan memberi pilihan kepada mahasiswa untuk aktif di masyarakat. Tidak hanya KKN yang 2 bulan, tetapi itu bisa 1 semester, bisa 2 semester bahkan. Itu diperbolehkan. Umpamanya Anda nanti memilih untuk aktif di masyarakat di daerah Anda. Nah, Anda mempunyai kenalan orang yang mempunyai madrasah atau mempunyai pesantren. Nah, Anda bisa berkiprah di situ 1 tahun untuk meningkatkan, mempelajari pengalaman-pengalaman bagaimana sesungguhnya menerapkan pendidikan agama Islam di kehidupan nyata. Nah, itu tantangan yang sangat berat. Contoh, cita-cita kalau kita waktu kecil dulu ditanya, hampir jarang sekali yang bercita-cita untuk betul-betul bisa menjawab, saya ingin bercita-cita menjadi hamba Allah yang soleh, gitu kan. Tapi kan biasanya anak diajari untuk menjadi dokter, menjadi insinyur, dan yang lain-lain. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya hal kecil, tampaknya kecil, tapi itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar anak. Sehingga hidup ini saya harus memperoleh begini. Itu berbeda saat kita baca di kitab-kitab ya, di turos-turos, di kitab-kitab yang lama-lama seperti ceritanya Imam Ghazali, saya lupa namanya. Itu sejak kecil itu keluarga mengajari anaknya untuk betul-betul bisa ihsan, bahwa hidup ini selalu dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan kita selalu dibimbing oleh Allah. Itu sejak umur 4 tahun sudah seperti itu. Sehingga umur 7 tahun dia sudah
ya hidup ini adalah betul-betul untuk mengabdi kepada Allah. Itu 7 tahun. Sudah seperti itu. Maka dia kemudian 10 tahun sampai 12 tahun kalau tidak salah, dia mencari guru untuk mengajarinya Al-Quran dengan baik, mengajari hadis dengan baik, dan akhirnya setelah dia tua ya menjadi betul-betul orang yang menghamba kepada Allah. Begitu Mas Peter. Iya, Pak. Bisa ditangkap enggak? Penjelasan saya terlalu panjang. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Itu memang ya mohon maaf kalau kita dari hadis-hadis kan disebutkan bahwa akhir zaman atau orang yang masuk surga dengan masuk neraka itu banyak mana gitu kan? Itu kan banyak Ya, yang Pak. Nah, itu saja ya bukan berarti orang yang tidak di pendidikan agama Islam tidak masuk surga, enggak. Tapi itu bisa dijadikan sebuah kacamata besar bahwa orang itu ya kebanyakan terpikat oleh kepentingan-kepentingan bukan pengabdian kepada Allah. Bahkan ya itu tidak hanya terjadi bukan yang di luar PAI, yang di dalam PAI sendiri bahkan yang disebut seorang ustadz atau kiai ulama itu kan juga mempunyai kecenderungan untuk tergoda. Sehingga sebagaimana teori Imam Ghazali itu memetakan ada ulama, ada yang ulama disebut ulama su', ada yang disebut ulama yang baik, kan begitu. Oke, itu. Betul, Pak. Ya kalau Anda harus memapankan bahwa kita ini di PAI memang menjadi pejuang begitu ya. Kalau menurut saya memang pejuang. Adapun masalah rezeki kita itu insya Allah ya ada saja. Walaupun tetap harus juga kita menyesuaikan dengan kehidupan dunia ini. Artinya kalau ingin menjadi guru, ya ada syarat ijazah, ya kuliahnya diselesaikan. Jangan karena terus hidup. Ada teman saya itu begitu mau selesai tidak diselesaikan kuliah itu. Nah, ya otomatis akan kesulitan menjadi guru. Tapi tetap menjadi bisa mengajar agama, itu dia ahli mengajar itu. Walaupun pada akhirnya rezeki ya tetap ada saja. Oke, kalau bahasa populernya ada ikhtiar dan doa kan begitu ya. Ya itu. Duit, Pak, pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya, gini, kalau mau memadukan ya jadi guru iya, bisnis iya gitu. Seperti zaman-zaman ada saya mendapat cerita ada seorang kiai di Jawa Timur itu ya kalau pagi habis subuh ngaji, habis zuhur ngaji gitu loh. Antara pagi sampai sore, sampai zuhur itu kan dia berjualan. Ya tidak ada rasa malu. Hanya saja umat zaman sekarang itu kalau mandeng gimana ya seorang ulama kok atau seorang kiai kok atau seorang ustadz kok jualan yang remeh-temeh kayak gitu. Itu kan pandangan saya salah sebetulnya. Inginnya kan umat itu melihat itu seorang kiai, seorang ustadz itu, seorang agamawan itu ya naiknya pakai Alphard lah paling enggak sekarang gitu. Wah itu baru sukses dunia akhirat katanya begitu. Itu pandangan yang salah gitu. Oke, kita bahas yang lain. Silakan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas nasihatnya, atas ilmunya. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua masih belajar karena di dalam Islam itu tidak ada kata akhir untuk belajar. Belajar itu betul, sampai Pak. Liang lahat. Betul Pak. Terima kasih Pak. Sangat menginspirasi. Ya, mudah-mudahan. Oke, silakan yang lain. Untuk UAS-nya, saudara-saudari, UAS nanti sesuai dengan jadwal yang diberikan akademik, ya, biar tidak berbenturan dengan yang lain. Walaupun UAS Anda itu cuma dalam tanda kutip ya, mengumpulkan tugas akhir. Saya ulang kembali tugas akhir saudara-saudari itu ada 2. Yang pertama itu adalah mengisi template yang sudah saya upload dulu.
Bagi yang tidak tahu template-nya mana, tanya temennya ya. Nah, itu ada di pertemuan berapa gitu kan. Lalu produknya kalau berupa video dikumpulkan, cukup link saja menurut saya Anda simpan di drive, lalu linknya Anda kumpulkan. Tapi kalau pakai drive jangan lupa dibuka kuncinya agar saya bisa mengoreksi, tidak harus WA mencari WA dulu, ini kok nggak dibuka gitu. Itu harus dibuka ya, apanya share-nya, baginya itu harus dibuka sehingga saya bisa mengoreksinya. Kalau bentuk tugas akhir Anda itu dalam bentuk fisik, difoto ya, fotonya harus teratur, dikasih nomor 1, 2, 3 gitu. Nah, jangan lupa di cover template itu harus diisi kelasnya. Kelasnya apa? Itu biar saya juga tidak keliru-keliru nanti waktu mengoreksi. Walaupun itu sebetulnya sudah dikumpulkan oleh Google Classroom untuk dikumpulkan per kelas, tapi tetap saya minta itu diberi kelas agar saya kalau cross-check tidak keliru. Dan bagi yang merasa belum presentasi, kalau ada, itu silakan dikoordinir sesama teman yang belum menjadi satu kelompok tersendiri. Temanya adalah sudah saya bagi dulu. Pasti kalau Anda melihat di pertemuan-pertemuan awal itu Anda tugasnya apa, kelompoknya apa. Atau tanyakan pada ketua kelas. Ketua kelasnya dulu siapa sini ya? Ardiansyah, Pak. Ardiansa toh. Oke, lah nanti tanya Ardiansa itu. Mungkin masih ada filenya. Nah, Hardi, Bo. Bukan rasanya. siap. Oke, nanti bisa dilihat di pertemuan pertama ada kayaknya. Itu ada Ya, ada di sana terekam itu dengan baik. ya berarti saya, Pak. Oke, ingat bahwa saya menilai itu tidak hanya tugas akhir Anda, termasuk UTS. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang merasa kemarin UTS-nya ngulang dan belum berubah hasilnya, nanti saya diingatkan kembali. Bagus lagi kalau Anda kumpulkan satu kelas siapa yang dulu remedi tetapi belum berubah nilainya, dikumpulkan jadi satu lalu di WA ke saya. Bagusnya bersama-sama biar saya lebih mudah kan gitu. Oke, itu yang saya sampaikan. Satu hal lagi, memang teknologi pendidikan itu sangat luas areanya, maka kalau ingin betul-betul memahaminya, satu tips yang saya sampaikan sejak dulu, pahami satu buku. Buku tentang teknologi pendidikan Anda baca mulai awal sampai akhir, baru kemudian melakukan pengembangan-pengembangannya. Oke, terima kasih. Ada yang tanya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Adinda. Mengenai template itu, Pak, yang domain pengelolaannya, itu gimana ya, Pak, nanti ngisinya? Saya kurang paham, Pak. Oke. Ada yang ingat bahwa domain pengelolaan itu dulu sudah saya sampaikan dan rekamannya saya upload. Ada yang ingat nggak? Di pertemuan keberapa itu? Tapi ingat, saya menjelaskan pengelolaan itu 2 atau 3 kali, lalu rekamannya saya upload. Nah, intinya pengelolaan itu adalah bagaimana produk Anda itu akan saya berikan contoh agar lebih jelas. Saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu mengubah kurikulum, ada 2 kurikulum 2013 namanya. Maka mereka itu kan menyelenggarakan proyek-proyek seperti pelatihan, sosialisasi kurikulum, penilaian kurikulum, dan yang lain-lain. Nah, proyek-proyek itu kan dipimpin pemimpin proyek. Ada kemudian manajer proyek, ada kemudian sekretarisnya, ada direkturnya, yang macam-macam seperti itu. Anda harus mencoba membayangkan bahwa produk Anda itu adalah produk yang akan booming. Contoh, Anda mengambil permasalahan produk Anda itu di sekolah. Itu kan seyogyanya, sesatu sekolah itu kan paham dengan produk Anda. Maka untuk membuat mereka paham itu ada
semacam pelatihan, ada sosialisasi, kan begitu. Halo? Harus ada semacam pelatihan, Putus. harus ada semacam sosialisasi dan lain-lain. Walaupun sekarang belum dilakukan, itu perlu untuk ditulis sebagai rencana. Mengapa? Karena saya melihat apakah Anda paham enggak untuk mengelola produk Anda itu nanti. Walaupun entah nanti itu akan dipakai atau tidak, tapi saya mengetahui bahwa Anda paham itu. Sehingga nanti pada saat diperlukan Anda mampu untuk membuat satu manajemen pengelolaan. Ya, pengelolaan itu manajemen, intinya seperti itu, Adinda. Nah, manajemen itu kan ada direktur, ada manajer, ada staf, ada yang lain. Nah, manajer itu tugasnya apa, fungsinya apa, nah itu ditulis. Adinda apa produknya? Gak ada suaranya, Pak. Putus-putus. Maaf, Pak. Oke, Adinda apa produknya? Oke. Nanti mudah-mudahan di rekamannya ada suaranya sehingga bisa Anda ulang lihat videonya. Oke, terima kasih. Ada yang lain sebelum saya akhiri dan ini akhir dari mata kuliah ini. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Kan saya menyebarkan Google Formulir Ya. tentang permasalahan yang lebih ingin saya ketahui di sekeliling saya tentang produk. Oke, bagus. Saya baru mendapatkan 45 responden. Nah, itu apakah sudah banyak itu? Enggak, untuk mata kuliah ini Anda mendapatkan berapapun bisa dikerjakan gitu. Kalau Anda mendapatkan 40 itu sudah sangat banyak. Walaupun kalau yang saya dulu, ingat saya minta tolong Anda itu dapatnya 775. Wah, Untuk mata kuliah ini 10 saja bisa Anda pakai. oh, iya Pak, makanya saya ingin bertanyakan apakah ada batasan atau kalau sudah saya menemukan jawabannya, saya sudahi saja atau gimana gitu. Oke. Ya disudahi kan harus segera digarap. Segera Anda putuskan. Jadi begini, teorinya adalah semakin banyak kita itu mengambil permasalahan dari masyarakat itu akan menggambarkan sesungguhnya keadaan. Umpamanya ada orang 100 lalu kita ambil 80 itu kan kemungkinan kan rata-rata ya itulah yang terjadi. Berbeda kalau ada 100 kita ambil cuma 5, itu kan belum tentu yang 95 seperti itu. Itu teori sampling. Nanti di mata kuliah metodologi penelitian akan kita pelajari lebih serius. Tapi untuk mata kuliah ini cukup 10 saja cukup, bahkan 5 tidak apa-apa. Ini kan latihan. Ini kan latihan. Mata kuliah ini kan melatih Anda untuk bisa betul-betul melakukan prosedur yang namanya sistem teknologi itu. Oke, begitu ya ini Nur Asyifah. Oh begitu, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Yang lain? Cukup ya, ini mungkin ada teman-teman yang mau kuliah jadwal lain. Saya akhiri dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya di dalam mengampu mata kuliah ini. Mudah-mudahan di semester depan kita bertemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yuk. Terima kasih, Pak.